Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Surya Kebenaran FM di malam hari ini kembali lagi ke ruang dengar sahabat sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa dalam program Refleksi. Baiklah sahabat yang berbahagia, untuk kita semua yang ada di rumah, yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, yang mendengarkan di 107.8 FM, dan juga sahabat yang ada di live streaming, yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Elohim yang kudus, Bapa Yahweh, atas anugerah dan kesempatan yang diberikan bagi kita sehingga di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pastinya siaran kami di malam hari ini membawa berkat bagi jiwa. Baik sahabatku, di hari Selasa malam seperti biasa kami hadir dengan topik yang menarik. Kita akan belajar dan juga pastinya ada pengajaran yang baik, dan kita akan refleksi apa sih maksud dari judul yang diambil oleh narasumber kita atau pembicara kita. Dan di malam hari ini dalam suasana yang berbahagia sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran bersama dengan Rio, menemani ruang dengar sahabat, yaitu Bapak Pendeta Isakar Irawan Dwi Atmoko STH. Langsung saja kita akan menyapa di malam hari ini ya, bersama dengan Bapak Pendeta Irawan. Shalom alaika, selamat malam Pak Ir. Alaika salam Kak Rio, selamat malam. Apa kabar nih? Haleluya, Haleluya, luar biasa. Ya, seharian ini apa nih aktivitasnya Pak Ir? Lumayan sibuk ini. Sibuk Kak ya? Rio, ya. Puji Tuhan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Pagi jualan ikan sampai sore tadi, Kak Rio. Sempat kehujanan, ngiyup, berteduh dulu sebentar, terus puji Tuhan bisa segera terang. Haleluya. Lalu bisa pulang. Siap. Bersiap-siap untuk ke radio ya, untuk siaran di malam hari Kebenaran, ini. Ya, betul, ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Pak Ir mengucap syukur sepanjang hari ini penyertaan Bapak Yahweh luar biasa. Begitu juga bagi saya secara pribadi dan juga sahabat yang ada di rumah. Ya baiklah, dan juga kami seperti biasa mengundang dan menunggu atensi sahabat di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bergabung dengan pertanyaan maupun konseling di malam hari ini, kami persilakan menyapa buat yang ada di kota lainnya, yang ada di Lampung, menyapa selamat malam untuk Ibu Rita dan keluarga. Juga selamat malam buat yang ada di Blotongan Salatiga, ada Ibu Umi dan keluarga. Selamat malam untuk Bapak Pendeta Ade Sugeng yang ada di Banyumanik. Dan juga selamat malam untuk Oma Kasni di malam hari ini. Dan juga selamat malam untuk Ibu Susi, buat Tante Lilis dan juga sahabat lainnya yang mendengarkan di 107.8 dan juga di live streaming. Ya baik nih Pak Ir. Ini kita malam hari ini
kita menyapa sesuatu yang siapa sih yang pengennya seperti gini ya? Kalau orang ingin tuh sampai akhirnya tuh bahagia ini. Tapi kenapa Pak Iri mengambil judul ini? Silakan dulu nih kita bahas judulnya. Iya. Jadi malam ini Kak Rio dan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya ambil judul refleksi malam ini adalah akhir hidup yang mengerikan. Akhir hidup yang mengerikan. Tentu harapan saya adalah supaya kita tidak mengalami seperti yang kita akan bahas. Baik. Kita tidak akan mengalami akhir kehidupan yang mengerikan. Dijauhkanlah kiranya kita dari itu. Siap. Maka kita perlu belajar bagaimana supaya kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan baik, dengan penuh sukacita dalam damai sejahtera Tuhan. Kurang lebihnya begitu. Siap. Jadi kita bisa mengakhiri kehidupan atau pertandingan kita ini ya. Kalau kata firman Tuhan ya, pertandingan ini terakhir dengan sesuatu yang berbahagia gitu, dengan hasil yang bahagia banget gitu. Happy ending ya. Kita mengakhirinya dengan happy ending. Nah, nanti seperti apa pembahasan kita di malam hari ini, sahabatku yang ada di rumah bersama dengan Pak Irawan di malam hari ini sudah dipersiapkan. Jadi jangan kemana-mana, daripada kita penasaran, tetap bersama dengan kami. Kita dengarkan dulu ya lagu pujian di malam hari ini. Satu lagu dari Lee Greenwood, yaitu ada One Day at a Time. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi. I'm only human, I'm just a man. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Help me today, show me the way, one day at a time. Oh, one day at a time.
Baik, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Happy people, kembali bersama dengan kami. Dan di malam hari ini sebelum kita mulai ada sapaan dari Ibu Umi di Blotongan. Shalom Kak Rio dan shalom Pak Pendeta. Kami ikut mendengarkan, terima kasih. Haleluya, shalom Bu Umi di Blotongan. Bersama dengan keluarga di Blotongan ya. Ya, terima kasih. Dan juga selamat malam buat keluarga Kak Bayu dan Kak Lia di Bandung. Selamat malam dan selamat mengikuti. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, baik nih Pak Ir, kita bicara tentang akhir hidup yang mengerikan nih. Kita masuk pada sesi yang pertama. Siap, ya. Kok akhir hidup yang mengerikan? Padahal kan kita maunya happy ending ya kayak tadi. Silakan untuk sesi yang pertama. Iya. Baik Karyo, kita akan ingat sahabat saudara kebenaran apa yang dituliskan oleh Slomo di kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Dikatakan di sana, lebih baik akhir suatu hal daripada awalnya, lebih baik roh panjang sabar daripada roh tinggi hati. Di bagian awal saya akan garis bawahi ya sahabat saudara kebenaran, lebih baik akhir suatu hal daripada awalnya. Pada masa itu Salomo memahami, mengerti bahwa satu hal itu lebih baik di akhirnya ketimbang di awalnya. Belum tentu sesuatu yang diawali dengan baik berakhir dengan baik. Masih mending lebih baik daripada hal seperti ini ya Kak Rio ya. Misalkan seseorang mengawali suatu dengan baik tapi mengakhirnya dengan buruk, itu tidak baik. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan pada awalnya kita memulai dengan buruk tetapi pada akhirnya kita mengakhiri dengan baik, itu jauh lebih baik saya pikir daripada kita tadi mengawali dengan baik tetapi mengakhiri dengan buruk gitu. Nah, tentu yang paling baik adalah kita mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Untuk apapun itu Karyo, untuk berusaha, untuk membangun rumah tangga, untuk pelayanan dan lain sebagainya, bahkan untuk pertandingan atau pergumulan kehidupan kita. Lebih baik di akhir menjelang kematian kita, akhir hidup kita itu seperti apa, itu yang sangat penting. Ada orang-orang tertentu yang mengawali imannya dengan sangat baik Karyo. Rohnya menyala-nyala, merasa lahir baru, mengenal Tuhan, semangatnya luar biasa, tetapi ternyata di tengah jalan mereka meninggalkan Tuhan. Itu banyak kasus seperti itu. Atau mungkin sepanjang hidupnya masih tetap mengakunya ikut Tuhan, tetapi menjelang kematiannya karena mengalami kekecewaan, kepahitan hati, tiba-tiba marah kepada Tuhan, meninggalkan imannya, menghujat Tuhan, merasa Tuhan tidak adil. Dia beriman kepada Tuhan tapi yang dia alami hal yang seperti itu. Jadi dia mengakhiri hidupnya dengan buruk gitu Karyo. Tadinya punya iman yang sangat baik, yang menyala-nyala, memulai dengan yang baik juga, tetapi ternyata mengakhiri dengan hal yang tidak baik. Maka itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ini apa yang ditulis oleh Salomo. Walaupun sayang sekali kan Kak Rio, dia bisa menulis, memberikan nasihat kepada banyak orang tentang hal ini, dia pun ternyata mengakhiri kehidupan imannya juga dengan tidak baik ternyata kan gitu. Menjelang dia ketika lanjut usianya, dia tidak semakin dekat kepada Tuhan tetapi semakin menjauh dari Tuhan dan mengecewakan Tuhan. Dia jatuh kepada penyembahan berhala karena terpengaruh dengan istri-istrinya gitu. Dia tidak berani tegas menyatakan iman untuk beribadah berbakti kepada Bapa Yahweh saja. Ketika istri-istrinya itu beribadah kepada ilah lain, dia dicondongkan hatinya oleh istri-istrinya untuk ikut menyembah kepada berhala-berhala mereka, ilah-ilah mereka. Ini sangat disayangkan Kak Rio. Jadi secara teoretis Salomo ini tahu, memahami akan satu hal karena dia memang berhikmat, dia minta hikmat dari Tuhan. Namun sayangnya walaupun dia berhikmat, dia mengakhiri hidupnya menurut saya tidak baik. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang akhir hidup yang mengerikan tadi Kak Aryo, ini yang saya ulas tadi sedikit kan tentang kehidupan Salomo ya. Bagaimana dia beriman, pengalaman hidupnya dengan Tuhan luar biasa, tapi menjelang
kematiannya atau di sisa-sisa akhir hidupnya, kita tidak melihat ada pertobatan di dalam diri Salomo, ya, kitab suci kita tidak mencatat hal itu. Begitu. Maka kita akan lihat, saya akan ajak kita mengingat tentang akhir kehidupan yang secara manusiawi mengerikan juga, penuh penderitaan, Karyo. Ya. Yaitu yang dialami siapa? Yang pertama yang dialami Tuhan Yesus sendiri. Okay. Yang kedua juga dialami bersamaan dengan Yesus adalah ada dua penjahat di sisi kanan dan kirinya Tuhan Yesus, ya, Karyo, ya. Ini kalau kita lihat akhir kehidupan mereka sangat mengerikan. Harus disalibkan. Itu tentu penderitaan yang luar biasa. Tangan kakinya dipaku. Disalib, lalu mereka juga matinya kan juga tidak langsung mati, Kak Rio, tetapi merasakan rasa sakit yang teramat luar biasa, saya pikir gitu. Penderitaan yang mereka harus alami, akhir kehidupan yang memang mengerikan dengan cara seperti itu. Cuma adalah akhir kehidupan yang mengerikan, yang sama-sama menderita itu, sesuatu di balik kematian yang mengerikan itu ada perbedaan-perbedaan yang dialami oleh tiga tokoh tadi, Karyo. Tuhan Yesus, lalu satu penjahat di sisi kiri dan yang satu lagi di kanan, itu berbeda semua, Karyo. Kalau Yesua kita tahu, kita pahami, walaupun Yesua harus mengalami kematian yang sangat mengerikan, akhir hidup yang seperti itu sangat menderita, Karyo, tetapi lewat kebangkitannya itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Amin. Pembuktian diri bahwa Yesua itu adalah Hamasiah. Amin. Dia mati dan bangkit untuk menyatakan bahwa dia ini Tuhan yang berkuasa atas orang hidup dan orang mati, Karyo. Jadi di balik kematian Yesua itu ada anugerah, ada kasih Elohim yang sangat besar kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi di salah satu penjahat, Karyo, akhir kehidupan yang penuh penderitaan yang mengerikan tadi dengan cara disalibkan tadi, masih dibalik kehidupan yang mereka sudah alami itu yang kan ada tadi kehidupan yang kekal, Karyo. Ya, betul. Satu penjahat sama-sama mengalami kematian yang mengerikan, akhir hidup yang mengerikan, tetapi di balik kematian tubuh mereka ada dua versi atau ada dua jalan yang berbeda yang mereka bisa nikmati, Karyo. Nah, kita lebih baik baca dulu saja, ya, Karyo, supaya kita tidak salah. Yaitu di Lukas pasal 23 ayat 39. Nanti kita akan baca sampai 43, ya, Karyo, ya. Lukas pasal 23 ayat 39. Lukas 23 ayat 29 sampai 39 sampai 43. Ya, betul. Saya akan bacakan demikian. Dan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, artinya menghujat Yesus sambil berkata, "Jika engkau adalah Hamasiah, selamatkan dirimu juga kami." Ini kan seperti kata-kata ejekan sebetulnya. Kalau engkau katakan engkau Hamasiah, selamatkan dirimu dan juga kami dong. Jangan biarkan engkau dan kami mati. Tunjukkan kalau engkau Masiah, gitu, penyelamat yang diurapi Elohim, kan gitu, Karyo. Ayat 40. Namun sambil menanggapi, seorang yang lain menegur kepadanya sambil berkata, "Tidakkah engkau takut akan Elohim, sebab engkau sedang ada dalam hukuman yang sama?" Satu penjahat yang lain tadi mengingatkan, engkau kok tidak takut dengan Elohim dengan perkataan dan pernyataanmu kepada Yesua ini, dia kan katakan begitu. Sedangkan kita ini menghadapi hukuman yang sama, sama-sama disalibkan sekarang ini, gitu. Lalu ayat 41, dan kita memang layak sebab kita menerima hal yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat, tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dia sadar diri, dia mengerti bahwa dia itu layak. Kita ini, saya ini, dia termasuk kamu, kamu itu kita sama-sama penjahat. Kita lakukan banyak perbuatan yang berdosa,
yang melanggar hukum. Jadi kita pantas ketika kita disalibkan. Tapi orang ini yang ada di tengah kita, yang disalibkan bersama dengan kita, artinya Yesua, dia tidak berbuat kesalahan apapun. Sebetulnya dia tidak pantas untuk mati di kayu salib seperti ini gitu. Lalu ayat 42. Dan dia berkata kepada Yesua, Tuhan, ingatlah aku manakala engkau datang dalam kerajaanmu. Penjahat yang mengatakan ini dia punya iman, dia mengerti apa yang akan terjadi di masa depan, bahwa orang ini yang digantungkan di kayu salib bersama dengan aku ini orang benar. Dia tidak punya kesalahan di dalam dirinya. Dia tidak pantas mati di kayu salib sebetulnya. Kalau saya banyak berbuat jahat, sebetulnya saya layak untuk mati. Maka dia tahu bahwa orang ini, Yesua ini adalah orang benar. Yesua ini adalah nanti akan datang di dalam kerajaannya, karena dia adalah Masiah. Dia adalah yang diurapi oleh Elohim. Dalam hal ini adalah Yahweh, kan gitu. Lalu ayat 43, dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yesua melihat iman dari penjahat tadi, bahwa dia beriman kepada Elohim. Dia menyadari keberdosaannya, dia tahu bahwa dia banyak melakukan kesalahan, dia tahu dan dia beriman bahwa Yesua adalah Masiah, bahwa Yesua akan datang lagi dalam kerajaannya. Yesua tahu, maka ada jaminan di situ, Kak Rio. Aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi walaupun penjahat ini tadi, Kak Rio, banyak berbuat jahat dan mati, namun menjelang kematiannya dia beriman kepada Yesua. Walaupun dia belum sempat berbuat baik, walaupun dia belum sempat dibaptiskan, Tuhan Yesua sendiri memberikan jaminan, hari ini juga engkau akan ada bersamaku dengan di Firdaus. Jadi walaupun dia ini mengalami akhir kehidupan dalam tanda kutip yang mengerikan, yang penuh penderitaan, tetapi di balik penderitaan, kematian, ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan, yaitu dijamin oleh Tuhan Yesus ada di Firdaus, bukan ada di Gehenna, bukan ada di neraka, Kak Rio, tapi dia ada di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Ini jadi refleksi bagi kita, perenungan bagi kita. Walaupun seseorang itu memiliki, atau beberapa orang atau manusia itu memiliki cara mati yang mungkin mengerikan, tapi di balik kematian itu belum tentu berakhir dengan hal yang mengerikan. Bisa saja dia seperti penjahat tadi, Kak Rio, walaupun dia mati di kayu salib dengan cara penuh penderitaan dan mengerikan, tetapi di balik kematian dia, tubuhnya tadi, dia mendapatkan kehidupan. Jadi cara manusia mati itu tidak menentukan bagaimana kehidupan nanti, Kak Rio. Kita lihat ada para murid Tuhan Yesua sendiri juga cara matinya kan penuh penderitaan. Stefanus, murid Yesua, mati di rajam batu kan, Kak Rio. Tapi dia mendapatkan kehidupan kekal. Rasul-rasul yang lain juga cara matinya kan sangat mengerikan, Kak Rio. Akhir hidupnya mereka mengerikan sekali, penuh penderitaan, tetapi di balik kematian tubuh mereka, mereka tidak mati dengan mengerikan. Artinya tidak akan mengalami kehidupan yang berisi kematian, tetapi kehidupan yang kekal, kehidupan yang ada di dalam damai sejahteranya Tuhan, karena ada di Firdaus. Nah sekarang berarti begitu, ya ini yang dialami di akhir kehidupan yang bahagia ini, berarti yang kita hanya alami yaitu kematian jasmani atau tubuh kita, tapi bukan kematian rohani. Betul, bukan kematian kedua gitu. Kematian pertama kan kematian tubuh kita gitu. Nah kematian kedua itu yang Tuhan Yesus katakan, engkau akan ada di lautan api, berada di mana terdapat ratap tangis dan kertakan gigi di sana. Nah, ini akhir kehidupan yang paling mengerikan, yang jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita, Kak Rio. Baik. Gitu. Walaupun kita sudah bisa melayani, melakukan mujizat dengan luar biasa, kalau kita tidak hidup benar, kita tidak melakukan kehendak Bapa,
kita bisa mengalami akhir hidup yang mengerikan. Tuhan Yesus katakan, engkau pembuat kejahatan, nyala daripadaku, aku tidak kenal engkau. Walaupun mereka protes kan Kak Rio di Matius 7 ayat 21 itu. Kita semua tentu hafal kan itu Kak Rio. Siap. Gitu, itu dia Pak Ir. Oke. Mungkin itu dulu Kak Rio. Siap. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang akhir hidup yang mengerikan ya. Kalau tadi sudah dibahas bersama dengan Pak Irawan di malam hari ini, ya kita tahu bahwa kitab suci ya, dalam Alkitab memandang bahwa kematian itu ada pemisahan jiwa dari tubuh nih. Pemisahan jiwa dari tubuh yang merupakan akibat dari dosa. Kalau dikatakan akibat dari dosa. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Elohim, kita melihat bahwa ketika kita meninggalkan dunia, kita pastinya akan kembali kepada Elohim. Betul. Dan roh kita tidak terhubung lagi dengan orang yang masih hidup di karena kita ini, yang ada di dunia ini. Betul. Karena sahabat yang diberkati hidup kekal bersama dengan Yesua di Firdaus dan dengan para saleh-salehnya. Kalau tadi kisah dari 2 orang penjahat ya sahabatku, salah satunya di akhir kehidupannya dia mengakui tentang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kalinya sebagai raja dalam kerajaannya, dan dia minta untuk mengingat tentang dia. Betul. Tapi Yeshua berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, jaminan yang luar biasa. Ada jaminan yang luar biasa. Jadi kalau tadi kita menyinggol dari Pengkhotbah 7 ayat 8, bagaimana Raja Salomo menuliskan ayat yang begitu luar biasa dari dalam kitab Pengkhotbah tulisannya, jadi lebih baik di akhir daripada awalnya. Jadi nanti seperti apa lagi kita bahas di sesi yang kedua. Nanti bagi sahabat yang punya pertanyaan seputar apa yang ada di malam hari ini kita bahas, ataupun sahabat mau menanyakan sesuatu, silakan di 081 66 545 32. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you.
to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you.而你们在心中相安吧，不求那
你是我们的帮助。Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, 107.8 di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Bersama dengan Bapak Pendeta Irawan dan juga sahabatku yang ada di rumah, kita membahas tentang akhir hidup yang mengerikan. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup kekal bersama dengan Yeshua di Firdaus dan bersama dengan para saleh-salehnya, tetapi di kepercayaan lain nih Pak Ir ya, berbicara tentang adanya siksa kubur ya. Dan juga pandangan-pandangan yang lain nih. Kalau kita dalam hal ini ya mengenal dan mengikuti Yeshua, kita tahu bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang mendatang kepada Bapa melalui dia. Yesus. Terus dia juga menjamin bahwa ketika kita meninggal atau kita mati, roh kita, jiwa kita akan bersama dengan dia di Firdaus. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep yang selama ini yang kalau orang takut, akhirnya membuat orang itu takut akan kematian ini. Menurut Pak Ir, kenapa sih orang itu takut dengan kematian? Kenapa orang takut dengan kematian? Karena dia belum mengerti kebenaran firman, tentu Kak Rio. Dia belum tahu bahwa di balik kematian ada kehidupan tadi. Dia belum yakin ada jaminan kehidupan kekal melalui iman di dalam Yesus Hamasiah. Nah, tentu konteksnya kalau dengan kepercayaan yang lain, ya kita tidak bisa paksakan karena mereka tidak beriman kepada Tuhan kita. Mereka juga tidak beriman dengan kitab yang ada, yang kita percayai, kita yakini sebagai sesuatu yang diilhami oleh Ruh Kudus sendiri untuk menuntun kehidupan, yang memberikan rahasia-rahasia kehidupan dan segala sesuatu di balik kematian, setelah kematian maksud saya, kematian jasmani gitu Kak Rio. Jadi kenapa orang takut menghadapi kematian? Itu karena dia tidak merasa ada damai sejahtera dan tidak merasa ada jaminan kepastian keselamatan, makanya takut. Nah, kecuali orang tahu kebenaran, beriman kepada Tuhan yang benar, dia belajar untuk hidup dalam kebenaran, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru kalau dia ini mati, bukan bunuh diri ya Kak Ria, atau sengaja ya biar mati konyol ya Kak Ria. Maka dia akan seperti Paulus ngomong gitu, aku itu sudah sangat rindu untuk segera pergi gitu, mengakhiri pertandingan ini, tapi aku rupanya masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan kalau aku tahu bahwa mati itu adalah keuntungan, tapi hidup itu adalah Hamasiah. Itu konsep Paulus, pemahaman Paulus yang tentu perlu kita kita teladani Kak Rio ya. Jadi dia ngerti kalau aku mati ini satu keuntungan, karena aku akan sudah beristirahat, tugasku selesai dari jerih lelahku, dari penderitaan yang aku alami, tergantikan dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku di Firdaus nanti gitu. Tapi kalau aku masih hidup, berarti hidupku adalah bagi Hamasiah. Untuk Hamasiah, untuk melayani jiwa-jiwa supaya banyak orang diselamatkan melalui kehidupanku, melalui pelayananku, melalui pemberitaan yang aku bisa sampaikan kepada mereka. Itu Paulus. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ada orang takut menghadapi kematian? Ya karena dia belum memahami tentang iman yang benar, dia belum memahami tentang kebenaran kitab suci. Gitu Kak Rio. Oke. Haleluya. Dan ini tadi Kak Rio kan juga sempat tanya, bagaimana dengan kepercayaan yang lain yang ada siksa kubur dan sebagainya. Itu siksa kubur itu kan ada konsep yang mengatakan bahwa orang itu nanti semua umat manusia di dalam kubur akan disiksa untuk waktu tertentu, sebanyak seberapa lama itu tergantung seberapa perlu dia disucikan dari dosa-dosanya kan gitu. Dia harus menanggung akibat
dosa dari kehidupan di masa lalunya ketika ada di dunia gitu. Semakin banyak dosanya dia harus disucikan terlebih dahulu, disiksa dulu di alam kubur itu, lalu kemudian nanti kalau dirasa sudah layak, sudah bisa menebus dirinya sendiri dengan hukuman itu, dia baru dipindahkan ke surga. Maka untuk mengantisipasi itu harus amal dan perbuatan itu harus ya itu, lebih baik lagi. Itu hak kita mereka, itu kita hargai kan. Ya, cuma betul. di tempat kita, apa yang kita imani, apa yang kita pahami adalah tidak seperti itu. Betul. Saya ingat itu kan ada cerita yang Yesua sendiri sampaikan kan, ada Lazarus, orang miskin dan orang kaya. Lalu dua-duanya sama-sama meninggal kan gitu. Betul. Yang satu di pangkuan Bapak Abraham, artinya itu di Firdaus, lalu yang lain lagi di neraka. Gambaran neraka itu gitu. Nah, Tuhan Yesus katakan itu terpisah jurang yang sangat dalam, yang tidak mungkin dari dijangkau gitu loh. Tidak mungkin terjangkau, tidak mungkin pindah, yang dari Firdaus ke neraka atau neraka ke Firdaus itu sudah tidak bisa nyebrang gitu. Konsep kita, pemahaman kita yang Tuhan rahasia yang Tuhan berikan kepada kita seperti itu. Jadi tidak mungkin ada pindah dari surga dipindah ke neraka, atau dari sudah masuk ke neraka dipindah ke surga, itu tidak mungkin. Melalui doa-doa siapapun, melalui apapun tidak bisa. Sudah di neraka ya di neraka. Kan itu sudah terpisah jurang, tidak bisa mungkin, walaupun tahu apa yang terjadi situasinya. Dia kan si Lazarus kan ngeluh, ini saya kepanasan, minum juga tidak bisa. Orang kaya ya betul, maksud saya gitu. Bilang kepada Tuhan gitu kan. Tidak bisa gitu. Terus Kak Ari bilang tadi, antara kehidupan orang yang sudah mati dengan orang yang hidup di dunia sudah tidak ada hubungan, tidak diperbolehkan untuk ada hubungan. Ya memang betul gitu. Jadi tidak bisa kembali ke dunia. Lah kalau ada sosok-sosok gentayangan yang sangat mirip, cara jalannya, cara bicaranya persis itu apa? Kalau iman saya itu roh lain yang menyamar. Betul. Itu roh lain yang menyamar dari entah kakek kita, entah nenek kita, orang tua kita, atau siapapun yang sudah meninggal gitu. Itu roh lain, bukan roh orang yang sudah mati itu. Gitu kan. Lah tapi Tuhan Yesus 40 hari kan belum langsung ke Samayim, belum naik, itu berarti masih di dunia. Berarti mungkin orang-orang yang sudah mati berarti 40 hari itu masih di dunia. Ya itu pemikiran orang, ya silahkan monggo. Tapi saya tidak berkonsep seperti itu. Tidak ada kok ayatnya yang mengatakan. Kalau Yesus kan pantas karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Dan masih ada waktunya memang belum sampai untuk dia ini. Dia kan menunggu Roh Kudus dicurahkan dulu gitu kan. Nah, orang kadang mikirnya seperti itu. Lah Yesus kan 40 hari belum tidak langsung ke Samayim, dia masih ada di bumi. Berarti orang-orang mati, manusia yang mati itu nanti juga 40 hari itu masih di dunia. Itu kan kesimpulan, tapi ayatnya tidak ngomong begitu gitu. Sedangkan di dalam perumpamaan itu kan, Bapak izinkanlah untuk aku datang ke saudara-saudaraku, supaya aku memberitahu mereka, supaya mereka tidak hidup jahat, berdosa seperti gitu. Aku, supaya tidak sama nanti ngalami seperti ini. Tidak bisa, mereka punya hukum Mose kan. Tuhan berkata begitu Kak Rio. Jadi memang tidak ada hubungan. Tuhan tidak mengizinkan orang mati masuk ke dunia orang hidup. Tidak bisa gitu. Cuma tapi orang hidup nih berusaha masuk dunia orang mati. Iya, kadang-kadang begitu. Puji-pujinya dari segala hal. Ini perbuatan yang bebal sih kalau dikatakan ya Pak Ir seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya Pak Ir, kita berbicara tentang akhir kehidupan ini. Begitu orang menganggap bahwa lebih baik akhir daripada awal gitu. Lalu hidup dosa dulu. Hidup dosa. Tidak gitu tidak juga gitu kan. Tidak juga harus berarti kita kapan tahu kita mati waktunya kan? Kita juga tidak tahu gitu. Dan kitab suci katakan bahwa orang kalau sudah tahu kebenaran sengaja berbuat dosa itu tidak ada pengampunan lagi gitu. Dia karena dia sengaja. Nah, ini kita dia mempermainkan Elohim. Iya, betul. Jadi apa yang ditabur itu akan dituai. Nah, saya akan sampaikan satu contoh lagi Kak Rio. Siap Pak Ir, silakan. Sangat nyambung Kak Rio.
Kita bicara tentang satu tokoh yang ada di Dua Raja Karyo. Dua Raja-Raja pasal 9 ayat 33. Saya akan bacakan Dua Raja-Raja pasal 9 ayat 33. Dan dia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkannya sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, dan kuda itu menginjak-injak mayatnya. Siapa di sini Kak Rio yang mengalami kematian akhir kehidupan yang seperti itu? Ada seorang yang berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkannya sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, dan kemudian kuda itu menginjak-injak mayatnya. Akhir kehidupan yang mengerikan seperti itu dialami oleh seorang tokoh yang bernama Isabel. Isabel ini adalah putrinya Etbaal. Siapa itu Etbaal? Yaitu Raja Sidon yang diperistri oleh Ahab, Raja Israel kala itu. Dan dia ini penyembah Baal. Isabel ini yang kemudian menyebabkan Ahab, Raja Israel, menjadi penyembah Baal juga. Kita bisa baca itu di 1 Raja-Raja pasal 16, lebih tepatnya di ayat 31, yang membuat Ahab, Raja Israel, menyembah Baal, bukan lagi menyembah Yahweh, itu ya karena pengaruh istrinya. Isabel ini, istrinya ini Karyo. Dan Isabel juga telah banyak dosa yang dia lakukan. Dia bukan hanya menyembah berhala Baal dalam hal ini, tapi juga mengajak, mempengaruhi suaminya untuk nyembah Baal. Itu dosa yang berikutnya. Lalu dia juga membunuh nabi-nabi Yahweh Karyo. Waktu itu nabi-nabi Yahweh juga berani untuk memberitakan kebenaran sebetulnya, tetapi artinya supaya orang berbalik kepada Yahweh kan Karyo. Tetapi di masa itu Isabel jelas-jelas menentang nabi-nabi Yahweh, maka nabi-nabi Yahweh itu dibunuh. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 akan bacakan ya. Tidakkah diceritakan kepada tuanku, artinya kepada Elia, apa yang telah aku lakukan? Yaitu yang dimaksud aku di situ adalah Obadja ya. Pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Yahweh, bahwa aku menyembunyikan 100 orang nabi, masing-masing 50 orang dalam setiap gua, dan aku menopang mereka dengan roti dan air. Jadi sudah beberapa nabi Yahweh itu sudah dibunuh banyak, tapi Obadja waktu itu bisa lolos, dan dia juga meloloskan nabi-nabi yang lain kan Karyo. Ada 50 dan ada 100 orang 50 di gua yang satu, yang 50 lagi di gua yang lainnya lagi. Nah, mereka dikejar-kejar oleh Isabel. Ada beberapa yang sudah terbunuh Karyo. Salah satu kita bisa lihat kisahnya Elia di Sungai Kerit itu. Iya. Itu juga. Nah, kemudian Elia takut gitu. Takut dia. Dia memang mengancam kan Karyo, dan itu ada di mana? Dia membuat Karyo membuat di 1 Raja itu Karyo, 1 Raja pasal 19 ayat yang kedua. Jadi Isabel ini pernah mengancam akan membunuh Elia, sehingga bahkan Elia ini takut melarikan diri dari Israel ke Berseba ya, di Yehuda gitu. Waktu itu dia lari. Nah, pengaruh Isabel luar biasa. Kita lihat bagaimana Elia ini juga habis membunuh, mendemonstrasikan kuasa Yahweh luar biasa kan. Nabi-nabi Baal dibantai, dibunuh semua sama Elia kan. Tapi begitu dia mendengar bahwa Isabel ini akan bunuh dia, bisa-bisanya lari itu kan. Dia merasa seorang diri, tidak ada temannya aku ini. Tidak ada sekutunya dia. Tidak ada sekutu ini, tidak ada yang nopang saya. Obadja mana ini, tidak ngerti dia. Karena semua juga lagi melarikan dia diri. Ngertinya mati semua umat Yahweh itu. Aku seorang diri lah, maka dia saking stresnya, bunuhlah aku, lebih baik aku mati kan gitu Karyo kan. Nah, lalu ada dosa yang lain lagi seorang Isabel ini Karyo. Dia menjamu 450 nabi Baal dan juga 450 nabi Asyera di mejanya. Jadi undang nabi-nabi Baal.
ada 900 orang, yang 450 itu nabinya Baal, 450 lagi nabi Asyera. Itu dijamu, dikasih makan yang enak-enak tentunya kan. Itu dikisahkan di 1 Raja pasal 18 ayat 19. 1 Raja pasal 18 ayat 19. Nah, masih ada dosa lagi Kak Rio. Dia nyembah berhala, lalu abdi-abdi Yahweh, nabi-nabi Yahweh dibunuh. Dia ngancam Elia sampai Elia kabur, takut. Dia juga jadi otak pembunuhan Nabot Kak Rio. Ini dosanya bertumpuk-tumpuk, sangat banyak ini Kak Rio. Lewat surat atas nama Raja Ahab, ya Kak Rio, ya, dia ini minta supaya tua-tua Israel dan pemuka kota melempari Nabot dengan batu atas tuduhan 2 saksi palsu bahwa Nabot ini memberkati Yahweh dan juga Moloch. Gitu. Jadi dia ini memfitnah bahwa Nabot ini bukan hanya nyembah Yahweh tapi juga nyembah Moloch, maka dia harus dilempari batu, tidak boleh hidup. Dia berzina, berzina. Padahal dia sendiri juga kan. Gitu. Jadi ini sangat licik, sangat jahat Kak Rio. Dan tujuannya apa? Hanya demi supaya tanah milik warisan keluarga Nabot itu bisa dimiliki oleh Raja Ahab. Karena waktu itu Raja Ahab itu menginginkan. Iya, karena dia pengen petani anggur, pengusaha pengen anggur. tanahnya Nabot ini gitu loh. Terus kan suaminya waktu itu Ahabnya kan sedih, nangis mungkin kan gitu. Saya pengen tanah itu kok tidak bisa ini gini. Lalu istrinya itu yang bikin cerita, bikin skenario untuk membunuh Nabot dengan cara menampilkan saksi palsu, saksi dusta bahwa Nabot itu nyembah Yahweh dan juga nyembah Moloch, ilah lain. Padahal tidak kan. Jadi kejahatan luar biasa seorang Isabel ini. Dan kita tahu ternyata tadi matinya dengan cara yang seperti itu. Mati dengan cara dijatuhkan, darahnya terpecik ke tembok dan juga ke kuda, lalu diinjak-injak sama kuda. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ Kak Rio ya. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke 35 Kak Rio. Yes. Saya akan lanjutkan bacanya ya. Ayat 34 dulu. Dan Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum dan berkata, sekarang uruslah mayat wanita yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, karena dia putri raja. Jadi yang berseru minta supaya menjatuhkan tadi Yehu ya, ya. Dia minta supaya uruslah mayat wanita yang terkutuk itu. Yehu tahu ini wanita terkutuk, dosanya sangat banyak, dia tahu Kak Rio ya. Sudah nyembah berhala, mempengaruhi suaminya, bunuhin nabi-nabinya Yahweh, bersaksi dusta tadi untuk mengingini tanahnya Nabot untuk suaminya tercinta gitu kan, tapi maling gitu, ngerampok gitu, lalu membunuh orang itu untuk mengingini tanahnya. Ini dosanya sangat luar biasa. Maka dia katakan mayat wanita terkutuk itu, kuburkanlah dia, tapi kuburkanlah dia karena dia putri raja. Ayat 35. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, kecuali tengkorak dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Tadi diinjak-injak kuda, lalu orang tidak bisa nemui mayatnya Isabel mana. Karena yang ditemukan hanya tengkoraknya, hanya kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Loh, kok bisa seperti itu? Apakah karena diinjak-injak kuda saja atau seperti itu? Ternyata tidak, Karyo. Ayat 36. Mereka kembali dan memberitahukan kepada Yehu, lalu ia berkata, demikianlah firman Yahweh yang telah dia ucapkan dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, yang mengatakan, di wilayah bagian Israel anjing-anjing akan memakan tubuh Isabel. Jadi sudah diinjak-injak sesuai nubuatan. Yes. Berarti dia bukan hanya diinjak-injak kuda tubuhnya si Isabel tadi, tapi jasadnya dimakan anjing. Makanya yang kelihatan hanya tengkoraknya sama telapak tangan dan kakinya tadi. Tulang belulangnya, dagingnya dimakan. Tidak ada dagingnya, jeruannya dimakan anjing. Ngeri kan kalian. Lalu ayat 37. Maka mayat Isabel akan seperti kotoran di ladang di wilayah bagian Yisrael, sehingga mereka tidak akan berkata, inilah Isabel.
Tidak dikenal. Artinya lagi. tidak dikenal gitu. Seperti sampah, seperti apa tadi, kotoran di ladang di wilayah Israel. Ini akhir kehidupan menurut saya sangat-sangat mengerikan ini. Dan cara matinya sudah mengerikan, dan dibalik kematian itu pun juga sangat mengerikan, karena dia tidak ada waktu untuk bertobat. Dosa-dosanya sudah sangat besar. Nyembah ilah lain, menghujat Yahweh, mempengaruhi suaminya nyembah berhala, nabi-nabi Yahweh yang lurus, yang benar dia bunuh supaya orang Israel juga terus berdosa, menyembah kepada Baal, kepada Asyera, kan Kak Rio. Ini dosa yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka akhir hidupnya sungguh mengerikan. Lalu dibalik kematian tadi, kehidupan setelah kematian tubuhnya juga sangat mengerikan tentunya. Di mana? Ya di satu tempat yang penuh dengan ratap tangis dan gertak gigi. Itu sangat mengerikan. Tidak masuk dalam kebahagiaan tuannya. Betul. Yes. Ya, ini Pak Ir, ini sangat istilahnya hal yang memang menjadi peringatan ini bagi semuanya gitu kan, apalagi kita yang saat ini sudah mengenal tentang kebenaran. Kita sudah mengerti tentang siapa sih Bapa Sorgawi itu. Nah, betul. Ini kembali kita refleksikan. Ketika kita sudah mengerti tentang Bapa Sorgawi, ya marilah kita hidup istilahnya di dalam jalurnya dia. Betul. Gitu. Di jalan-jalannya Yahweh. Jalan-jalannya Yahweh. Nah, banyak orang di luar sana, kita tidak menyebut siapapun itu, tetapi istilahnya yang katanya sudah belajar tentang kebenaran sampai akhirnya tahu tentang nama Bapa, tapi masih istilah menghujat gitu, menghujat, bahkan menggiring orang-orang untuk meninggalkan gitu kan, merasa bahwa wah ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Sama maksudnya kelakuan mereka seperti Isabel ini ya. Isabel nih. Terus menginginkan ladangnya orang lain gitu kan, untuk menyatakan bahwa yang itu tuh sesat, ini nama Yahweh tidak benar, kalau tetap di sini gini-gini. Jadi nah, ini konsep ini kalau kita bisa melihat bahwa Kitab suci adalah sesuatu yang tidak bisa berdusta gitu. Tidak ada dusta di dalam. Jujur sekali, sampai nubuatan-nubuatan pun seperti tadi nubuatannya si Elia tadi persis terjadi terhadap Isabel yang hidupnya istilahnya selalu merancangkan kejahatan, mengkhianati orang-orang di sekitarnya, terus merasa bahwa dia tuh paling benar gitu. Dia benar, dan dia punya kuasa, dia menjamu para nabi Baal, dan dia membunuh para abdi Elohim, yaitu para nabi-nabi Elohim pada saat itu, dan merasa dia tuh benar gitu, tidak ada salahnya. Nah, jadi ini kita bisa belajar, kita bisa refleksi di malam hari bahwa ternyata akhir hidup yang mengerikan ini akan datang bagi siapapun yang takut Elohim, tidak takut pada Elohim gitu. Tapi kalau kita takut pada Elohim, ketika kita sudah mengerti tentang kebenaran namanya, kita sudah mengerti tentang hukumnya, marilah hidup sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi sehingga tadi waktu kita mau hidup kekal bersama dengan Yesus di Firdaus dan saleh-salehnya, itu pasti akan terjadi. Ada jaminan kepastian gitu, jaminan keselamatannya itu di dalam Tuhan. Jadi bagaimana sih kok agar ini kan kita berbicara di Radio Suara Kebenaran kan ada yang belum istilah gini, sudah mendengar tentang nama Bapa tapi belum beribadah juga nih Pak Ir. Terus yang ada di luar sana ini banyak sekali, sampai kita bersyukur ketika jemaat yang ada di rumah, jemaat online di Radio Suara Kebenaran yang sering mengikuti ibadah, akhirnya saat ini ya mereka tuh terpanggil untuk belajar mengenal tentang nama Bapa nih. Mungkin ada satu pesan atau satu hal-hal yang bisa memotivasi nih mereka di luar sana nih Pak Ir, bisa Pak Ir bagikan sehingga mereka mantap nih. Karena ada juga yang mau mantap tapi masih takut sama gereja lama. Ini gimana nih Pak Ir, silakan. Jadi sahabat Suara Kebenaran, kalau sahabat ini sudah terus belajar dan semakin belajar untuk mengerti tentang nama Yahweh, saya motivasi untuk teruslah belajar, simak dulu, pahami dengan benar, cocokkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Benar apa tidak ini tentang nama Yahweh? Saya percaya, dan tentu berdoa ya Kak Aryo, berdoa minta tuntunan pimpinan dari Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus itu lah pribadi yang memimpin kita, yang membimbing kita untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika pelayanannya gitu. Jadi teruslah belajar, pahami tentang nama Yahweh. Apakah kemudian harus langsung segera ibadah bergabung bersama dengan kami di Surya Kebenaran? Bawa dalam doa, gumuli gitu. Saya rasa tidak harus beribadah di sini, tetapi saudara bisa jadi berkat beribadah di gereja yang saudara ada. Hanya saudara seharusnya bisa untuk menyampaikan kebenaran di sana tentang namanya, bersaksi. Jadi tujuannya adalah untuk saudara bersaksi, melakukan pendekatan kepada saudara-saudara yang lain, termasuk terutama kepada gembalanya supaya memahami tentang nama Yahweh. Lalu harapannya tentu supaya gembala berani mengajarkan. Secara manusiawi itu hal yang sulit, hal yang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Ruach HaKodes. Saya rasa itu Karyo ya. Dan mungkin saya bisa tambahkan, ingat kejahatan Isabel yang lain Karyo ya. Mumpung ini belum ada yang bertanya Karyo. Mereka masih menjadi pendengar yang setia ini Karyo. Di 2 Raja pasal 9 ayat 22 Karyo, saya catat. Sahabat Surya Kebenaran bisa dicatat dan bisa dilihat nanti. Isabel ini punya ilmu sihir yang begitu banyak Karyo. Ilmunya banyak, ilmu sihirnya banyak sekali. Makanya dia merasa punya power. Makanya dia merasa punya kuasa yang luar biasa, merasa benar karena memang sakti gitu, lewat ilmu sihirnya gitu Karyo. Makanya ini bahkan Elia pun kan sempat takut, padahal dia juga takut disantet mungkin. Takut betul-betul dibunuh gitu, takut mati kan sebetulnya, walaupun dia malah minta mati juga. Ini memang agak lucu, ironis gitu. Cuma ya itulah yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Seorang Elia pun juga, makanya Petrus kalau tidak salah ya katakan Elia adalah manusia biasa. Ada saat-saat dia imannya begitu kuat, tapi ada saat-saat dia frustrasi bahkan sampai minta mati pun juga itu manusiawi gitu. Karena dia waktu itu secara tubuhnya dia sangat letih. Lalu jiwanya juga letih, dia merasa sendirian, tidak ada yang berjuang bersama dengan dia menegakkan jalan Tuhan kan gitu kan. Jadi ada saat di mana dia ini merasa hancur hati, merasa tidak mampu lagi melanjutkan tugas pelayanannya. Jadi dia memang kuat secara rohani, tapi jiwa dan jasmaninya ini tidak sepenuhnya kuat terus. Makanya dia minta mati saja. Tapi imannya kepada Yahweh kan tetap itu. Ya, kan. betul. Nah, lalu di satu raja-raja ini ayat terakhir Karyo ya. Waktu ini ternyata kita tidak terasa sudah hampir selesai. 1 Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak seorang pun seperti Ahab yang berkhianat dengan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, karena Isabel istrinya telah menghasutnya. Jadi Isabel ini adalah penentang Yahweh. Isabel ini adalah penentang dan pembunuh nabi-nabinya Yahweh. Isabel ini adalah seorang penyihir. Kalau di sini apa itu penyihir Karyo ya? Ya seperti paranormal, dukun yang memakai ilmunya untuk nyantet orang dan sebagainya. Itu penyihir. Dia penghasut suami, dia pengendali suami. Maka akhir hidupnya seperti itu. Nah ini saya pikir langsung kepada kesimpulan saja karena waktunya sudah hampir selesai rupanya. Kita tidak terasa karena saking asiknya kita ngobrol ya di malam hari ini. Jadi akhir hidupnya Isabel begitu mengerikan. Dan bukan hanya secara jasmani, secara tubuhnya mengerikan, tapi secara rohani juga dia tentu sangat mengerikan. Maka kita belajar apa Karyo? Bahwa apa yang difirmankan dan diputuskan oleh Bapa Yahweh itu pasti terjadi. Apa yang disampaikan oleh Elia itu berasal dari Yahweh, bahwa Isabel nanti akan mati dengan cara yang demikian, ternyata terjadi betul. Jadi firman Yahweh itu ya dan amin. Kalau Bapak yang berjanji kepada kita satu hal, maka tugas kita adalah beriman. Kita percaya apa yang dijanjikan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesua ketika berkata kepada
salah satu penjahat tadi. ya. Yes. Kamu hari ini juga akan ada bersama dengan di Firdaus gitu. Lalu jadilah pelayan Yahweh yang setia, sehingga kita akan mengalami pembelaan dari Tuhan sendiri. Hidup kita pasti tidak berakhir dengan mengenaskan. Kalau kita hidup takut akan Yahweh, kalau kita setia sampai mati, maka kita percaya selama kita hidup ini, maka pembelaan Tuhan masih akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Kita tidak akan mati dengan cara mengenaskan. Nah, kalau mati dengan cara mengenaskan bagaimana, Pak Irawan? Ya tidak apa-apa. Misalkan yang penting itu iman kita tetap di dalam Bapa Yahweh. Yes. Misalkan mati karena kecelakaan, misalkan kita kena wabah kayak COVID beberapa waktu kemarin, ya tidak apa-apa, itu jalan Tuhan saja. Itu para murid kan juga mati dengan cara yang sangat mengerikan, dengan penuh penderitaan, dirajam batu ada yang disalib terbalik, ada yang dibakar digoreng di minyak, tubuhnya ditarik kuda, terbagi-bagi. Tapi itu adalah satu cara saja untuk mereka dipisahkan tubuh dan jiwanya, dan Tuhan sudah menyiapkan mahkota yang luar biasa buat mereka, jadi tidak masalah. Dan yang terakhir, Kak Rio, bekerja samalah dengan baik antara suami dan istri untuk melayani dan memuliakan Elohim. Jangan kita bekerja sama yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab untuk membuat dirinya dan orang lain, rakyat yang mereka pimpin, untuk menyembah kepada Baal dan Asyera. Ini kerjasama yang tidak baik. Hasilnya akhir hidup mereka sangat-sangat tidak baik. Dan ini terutama untuk para wanita. Ini mungkin keras sekali nih, Kak Rio. Silakan. Tidak apa-apa ya, Kak Rio ya. Ini refleksi, gitu. Mohon maaf kalau ada di antara sahabat surya kebenaran yang tertemplak ini, tersinggung ini, atau tertabrak ini, mohon maaf. Tapi percayalah bahwa Bapak Yahweh sangat mengasihi sahabat surya kebenaran dimanapun. Para wanita, para istri, para ibu, jadilah istri yang baik, yang menjadi penolong yang sepadan untuk suami, bukan yang menjadi penghasut, bukan yang menjadi pengambil alih keputusan dalam kepemimpinan. Maka sahabat surya kebenaran pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin. Kita sudah lihat, kita merefleksikan, kita melihat kehidupannya Isabel. Dia menjadi penghasut suaminya, dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Kan dia menentukan, yang menguasai semua gitu. Dan hasilnya tidak baik sama sekali. Maka ya mari takut akan Yahweh, hidup dalam jalan kebenarannya. Para istri, tunduk dan hormati suami saudara, takut akan Bapak Yahweh seperti saudara tunduk kepada Hamasiah, maka saudara tunduk dan kasih hormat kepada suami. Saya rasa itu yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran untuk kita bisa terapkan sebagai kehidupan kita menjadi semakin baik dan semakin berkenan, semakin sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Ir. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang akhir hidup yang mengerikan. Ya, di mana sahabatku kita diingatkan di malam hari ini, apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh pasti terjadi. Dan jadilah pelayan Yahweh yang setia, dan bekerja sama antara suami dan istri untuk memuliakan Tuhan. Serta bagi para istri yang ada di rumah, jadilah istri yang baik, penolong yang sepadan, jangan menguasai hak kepemimpinan dalam keluarga. Betul. Karena kita ingat kembali, kita melihat dari kisah Isabel yang ada di malam hari ini. Jadi sahabatku, akhir hidup yang mengerikan, jadi jangan sampai kita memiliki kisah kehidupan yang mengerikan seperti Isabel. Tetapi marilah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita kutip di awal, kita memiliki akhir hidup yang happy ending. Haleluya. Bersama dengan Yeshua HaMashiach di Samaim. Dari kisah yang seperti dibagikan tadi dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Betul, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di mana salah seorang dari dua penjahat yang pada saat itu disalibkan bersama dengan Yeshua, dia adalah orang yang menghargai tentang siapakah Hamasiah itu. Betul. Dan sampai dia berkata kepada Yeshua, ingatlah kepada aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Ya, Yeshua berkata,
hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi marilah sahabatku, sampai akhir kehidupan kita, mungkin kesusahan yang kita rasakan, mungkin kita merasakan bahwa kehidupan ini tidak adil, kok saya banyak merasakan kerugian apapun, tapi ingat sahabatku, di dalam Hamasia semua pasti beres di dalam kehidupan. Beres kabeh gitu. Yang penting sekali kita gandol Gusti ya, itu dia. Nah, dari apa yang kita obrolkan di malam hari ini sahabatku, kiranya membawa berkat bagi setiap kita. Ini terima kasih nih yang lagi menyimak ya. Terima kasih untuk Ibu Umi di Blotongan Salatiga. Tetap sehat selalu, dan mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Pendeta. Terima kasih. Sama-sama Bu Umi. Dan juga terima kasih untuk sahabatku yang ada di luar sana yang sudah bersama dengan kami, Happy People. Untuk sahabat Radio Surya Kebenaran juga terima kasih untuk Pak Ir atas pelayanannya di malam hari ini, sudah memberikan penguatan lagi. Ini bukan membuat kita, bukan menakut-nakuti ya. Bukan menakut-nakuti. Harapannya tidak ya. Harapannya tidak gitu kan. Menakut-nakuti sampai orang kan banyak waduh, Bapak Yahweh jahat lah, inilah firman-Nya. Ya namanya juga Torah gitu kan. Kalau kita belajar tentang perjanjian lama kan sesuatu yang mengikat kita untuk tetap mengasihi Elohim dan juga mengasihi sesama. Jadi kalau kita mengasihi Elohim dan juga mengasihi sesama, marilah sahabatku kita hidup di dalam dan melihat Yeshua HaMashiach sebagai teladan kehidupan kita. Jadi kita tidak kemana-mana ya Pak Ir. Kita happy ending loh. Firdaus. Haleluya. Ya, mari Pak Ir kita tutup dalam doa. Silakan. Bapa di surga, Yahweh Elohim kami, di dalam nama Yeshua HaMashiach kami sangat bersyukur kami boleh merenungkan akan sabdamu, bagaimana kami melihat kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku akan sabdamu. Amin. Ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni ketidakmampuan kami. Kami rindu Tuhan semakin hidup benar. Kami rindu supaya Tuhan memampukan kami untuk kami terus menjalani kehidupan kami untuk takut akan Engkau, sehingga kami semua nanti akan mengakhiri kehidupan kami dengan baik, dengan benar, yaitu dengan tetap beriman di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, sehingga jaminan kepastian keselamatan itu, kehidupan kekal itu boleh benar-benar kami alami, kami nikmati dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekeliling kami. Kami dijadikan Tuhan senantiasa suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Sehingga ketika mereka melihat kami, melihat kehidupan kami, mereka melihat Engkau yang ada dalam kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji akan nama-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, dan juga cita-cita dari sahabat Surya Kebenaran dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan yang akan membuat menjadi berhasil apapun yang tidak bertentangan dengan sabdamu. Terima kasih Bapak, jumpakan kami kembali pada waktu-waktu yang akan datang dengan iman dan keadaan yang lebih baik lagi daripada hari ini. Terpuji-puji akan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ir. Sama-sama Kak Sukses Rio. selalu dalam ladang-ladang pelayanannya. Sama-sama, pekerjaan, Kak Rio keluarga juga. semua diberkati. Siap. Amin. Haleluya. Dan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang ya. Siap. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah obrolan kami di malam hari ini, dan kiranya apa yang sudah kami bagikan, kami percaya membawa berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Dan terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya di 107.8 FM Radio Surya Kebenaran. Shalom Aleichem, selamat malam dan selamat beristirahat. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Sa